Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salania dengan NPM 201101749. Pada video kali ini saya akan membahas aplikasi perikanan yang saya buat dengan menggunakan GoodCreator. Video pembahasan dan demo ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah Visual 3. Berikut adalah demo dan pembahasan saya. Sebelum saya melakukan demo terhadap fungsi-fungsi yang bisa dilakukan pada aplikasi perikanan ini, saya akan membahas mengenai desain yang ada pada aplikasi perikanan ini. Pada halaman homepage, di sini ada judul Sistem Informasi Komoditi Nelayan Desa Pusong Lama, Kota Lok Sumawe. Judul ini saya dapatkan dari jurnal ini, yang dimana pada jurnal ini terdapat data-data tabel yang akan saya gunakan pada bagian sidebar ini. Data-datanya saya gunakan untuk melakukan CRUD pada aplikasi ini. Ada 3 data tabel yang saya gunakan, yaitu data bot, data hasil nelayan, dan data nelayan. Selanjutnya saya akan melakukan CRUD pada setiap data tabel yang ada. Di sini ada pada yang pertama, yaitu tabel bot. Kita coba untuk melakukan penyimpanan data. Masukkan ID, nama bot, nama pemilik, simpan. Maka kita akan mendapatkan informasi bahwa data berhasil disimpan. Jika kita akan melakukan pengubahan pada data. Kita tinggal mengetikkan ID data mana yang ingin kita ubah datanya. Misalkan ID 105. Kita klik ubah, maka data berhasil diubah. Coba kita run lagi aplikasinya. Pada data tabel sudah berubah dan juga bertambah datanya. Lalu bagaimana jika kita ingin menghapus? Kita tinggal ketikkan ID data mana yang ingin kita lakukan penghapusan datanya. Misalkan 1002. Lalu kita klik hapus, maka data berhasil dihapus. Bagaimana jika kita memasukkan data yang sudah ada pada tabel? Klik simpan. Kita akan mendapatkan informasi bahwa ID sudah terdaftar. Klik OK, maka di sini akan menampilkan data yang ada pada ID 101. Lalu bagaimana jika kita akan menyimpan data tetapi kita lupa memasukkan salah satu data yang diperlukan? Kita klik simpan. Maka kita akan mendapatkan informasi bahwa nama bot belum diisi. Coba kita run lagi. Maka data tadi yang kita hapus tadi sudah berhasil dihapus. Lalu kita ke data yang kedua, yaitu data hasil nelayan. Kita masukkan ID-nya, masukkan ID bot, ikan, kita klik simpan. Lalu kita coba untuk melakukan pengubahan pada data ini. Kita klik ubah, maka data berhasil diubah. Coba kita lakukan run lagi pada aplikasi ini. Data sudah bertambah dan juga berubah.
Lalu kita akan melakukan penghapusan data. Kita klik hapus, maka data berhasil dihapus. Kita coba run lagi. Data pada tabel sudah berhasil dihapus. Kita lakukan input data jika ID sudah ada pada tabel. Maka kita akan mendapatkan informasi bahwa ID sudah terdaftar. Bagaimana jika kita melakukan input data dan lupa mengisi data di beberapa data? Simpan. Maka kita akan mendapatkan informasi bahwa ID belum diisi. Lalu klik OK. Selanjutnya kita akan lakukan pengolahan data pada data yang ketiga, yaitu data nelayan. Kita akan melakukan penyimpanan data. Kita klik simpan. Data berhasil disimpan. Lalu kita lakukan pengubahan data. Misalnya kita melakukan pengubahan data pada ID 302, kita klik ubah, maka data berhasil diubah. Kita coba run lagi aplikasinya. Data akan bertambah dan juga berubah. Lalu kita akan melakukan penghapusan data. Kita tinggal klikkan ID data yang ingin kita hapus, lalu klik hapus. Data berhasil dihapus. Coba kita lakukan run lagi pada aplikasi ini. Maka data berhasil dihapus. Lalu bagaimana jika kita melakukan input data jika ID sudah ada? Kita akan mendapatkan informasi bahwa ID sudah terdaftar, klik OK, dan data pada ID 305 akan ditampilkan. Bagaimana jika kita akan menyimpan data dan tidak lupa mengisi data pada salah satu data yang dibutuhkan? Maka kita akan mendapatkan informasi bahwa data tersebut belum diisi. Selanjutnya saya akan membahas mengenai coding yang ada pada aplikasi perikanan yang sudah saya buat. Pertama-tama saya akan membahas coding untuk desainnya. Desain yang saya gunakan pada aplikasi perikanan ini, yaitu pada bagian main QML. Di sini ada import Qt Quick Window, yaitu fungsinya untuk membuat jendela ini window. Yaitu selanjutnya ada Qt Quick Controls, yaitu fungsinya adalah untuk mendesain GUI-nya. Lalu ada Qt Quick Layout, yaitu fungsinya adalah untuk agar kita bisa mengatur ukuran desain user interface yang ingin kita gunakan. Lalu di sini ada Application Window. Ini adalah untuk menampilkan aplikasinya ini. Lalu dalam aplikasi window ini ada Stack View yang berfungsi adalah untuk jika kita merun project aplikasi perikanan ini, maka akan ditampilkan halaman back home terlebih dahulu seperti ini. Lalu di sini ada header juga. Ini fungsinya adalah untuk jika kita mengklik pada bagian atas ini, maka menu samping akan terbuka.
Lalu kita beralih ke halaman Page Home. Pada halaman Page Home di sini ada page dengan nama Page Home, lalu ada property string judul dengan variabel judul yang nilainya berisi teks sistem informasi komoditi nelayan Desa Pusong Lama, Kota Lok Sumawe yang akan ditampilkan pada label seperti berikut dengan warna putih, dan juga X-nya, Y-nya seperti berikut. X, Y ini adalah fungsinya ada untuk mengatur jarak label yang ingin kita letakkan. Lalu di sini ada image. Image di sini saya menggunakan cara offline. Ada dua cara untuk menampilkan image, yaitu offline dan online. Di sini saya menggunakan offline dengan cara mengklik kanan pada bagian ini, lalu add exciting file, lalu pilih file foto yang ingin kita gunakan, lalu salin nama filenya dan letakkan nama file tersebut dalam satu folder yang sama dengan folder project aplikasi yang kita buat. Lalu letakkan di search. Lalu di sini ada rectangle, label. Di sini fungsinya adalah untuk menampilkan foto profil pribadi saya dan juga label nama dan MPR saya dengan warna putih dan dengan ukuran fontnya 19. Lalu kita beralih lagi ke main.qml. Di sini ada drawer dengan nama menu samping. Ini adalah fungsinya adalah untuk jika kita mengklik pada bagian icon drawer di atas ini, maka menu samping akan terbuka. Lalu di sini ada item delegate image. Ini adalah untuk menampilkan background menu sampingnya ini. Lalu di sini ada rectangle. Fungsinya adalah untuk menampilkan gambar yang di atas ini juga, logo dan juga fotonya ini. Dan colornya ini adalah untuk menampilkan bagian background ini. Lalu di sini ada label yang fungsinya adalah untuk menampilkan label Desa Pusong Lama pada halaman menu samping ini pada bagian atas. Warnanya putih. Lalu di sini ada image. Di sini adalah untuk menampilkan agar backgroundnya sama dengan yang ada pada item delegate ini, background yang biru ini. Lalu di sini ada item delegate. Item delegate ini akan menampilkan teks input data board ini. Di sini ada 3 item delegate yang fungsinya sama, yaitu untuk menampilkan teks input data board input data board, yang kedua input data hasil nelayan, yang ketiga yaitu input data nelayan. Lalu ada dengan actionnya, yaitu jika kita mengklik pada bagian item delegate input data board, maka menu samping akan tertutup dan tabel halaman page inputan bot akan terbuka. Begitu pula dengan input data hasil nelayan. Pada item delegate input data hasil nelayan, jika juga sama seperti sebelumnya, item delegate input data nelayan dengan action jika kita mengklik pada bagian input data nelayan, maka menu samping akan tertutup dan halaman page input data nelayan akan terbuka. Pada item delegate ini diberikan image berupa background menu samping dengan cara offline juga, bisa juga dengan online. Di sini saya letakkan linknya. Saya dengan mengisi search-nya berdasarkan file yang sudah kita tambahkan melalui add exciting file ini. Ini adalah fungsinya untuk menyamakan warna dengan background biru ini. Lalu kita beralih ke input databot terlebih dahulu.
sini pada Petbox YML-nya di sini saya menggunakan image yang sama dengan cara yang sama, yaitu dengan offline. Lalu ada label, lalu di sini saya kasih labelnya dengan inputan bold yang ada ini dengan warna dark green, dengan ukuran fontnya 40. Lalu eventnya dengan widthnya 700 dan heightnya 850. Lalu di sini ada labelnya dengan ID, nama bot dan nama pemilik. Lalu di sini ada XY-nya yang kita atur. XY ini adalah berfungsi untuk mengatur letak label-label yang ingin kita gunakan. Lalu ada text field untuk menginput data dengan width-nya 200, dengan ID-nya, dengan nama ID-nya text ID, dengan height-nya 25. Text field ini diberi ID adalah untuk kita memudahkan melakukan coding untuk menginput data nanti. Lalu di sini saya juga buat button simpan, ubah dan hapus seperti berikut. Dan cancel. Pada button simpan ini juga jika kita mengklik maka akan menyimpan. Nanti saya akan jelaskan juga codingan ini. Lalu pada button ubahnya dan juga pada button hapusnya. Lalu background ini terletak pada image ini, background. Lalu table view-nya pada bagian bawah dengan menggunakan rectangle table view. Begitu pula pada pack hasil nelayan, sama dengan page juga, dengan image dan label, dengan warnanya dark green, ukurannya 40, dengan search-nya offline juga, dengan XY-nya berikut, dengan label-label dengan text ID. Kita beralih ke pack halaman desainnya, sama seperti dua halaman inputan sebelumnya, masih menggunakan image juga, image offline juga, dengan ukuran seperti berikut, lalu label dan text field. Fungsi pada XY ini adalah untuk jika kita ingin meletakkan ini sesuai dengan yang ada pada text ID. Lalu kita kasih spasi untuk memberi jaraknya. Nah, sama seperti sebelumnya juga, di sini ada table view dengan rectangle, ada row, untuk kolomnya juga. Sesuaikan warnanya juga seperti sebelumnya. Dan di sini ada 5 label inputan yang saya gunakan. Sebelum saya beralih ke pembahasan pada coding simpan, ubah dan hapus, saya terlebih dahulu akan membahas mengenai pengoneksian database untuk saya gunakan pada aplikasi perikanan ini agar bisa terkoneksi dengan project aplikasi perikanan saya, dan juga agar data-data pada tabel database ini akan ditampilkan pada tabel view bagian bawah halaman pack setiap tabel yang saya gunakan. Pertama-tama di sini ada kita untuk menambahkan SQL di bagian atas. Lalu kita beralih ke controller.
Lalu di sini ada metode untuk pengoneksian database-nya. Lalu ada metode untuk data tabua botnya. Ini diisi sesuai parameternya sesuai dengan data-data yang ada pada kolom database kita. Saya menggunakan QString di semua kolom data tabel saya. Di sini saya menggunakan 3 tabel, yaitu data bot, data hasil nilaian, dan data nilaian. Lalu di sini ada duplikasi, metode untuk duplikasi data. Metode ini berfungsi adalah untuk agar jika kita melakukan penginputan data yang sama akan menampilkan informasi bahwa data tersebut sudah tersimpan. Lalu pada metode ini ada metode simpan, ubah, dan hapus yang fungsinya adalah untuk agar bisa tersimpan dan mengubah dan menghapusnya. Lalu di sini ada metode untuk mendapatkan nilai yang akan dikirimkan ke file QML nanti, ke halaman ini. Lalu kita beralih ke model data tabel. Nah, di sini fungsinya adalah untuk agar kita bisa menampilkan data-data yang ada pada database, agar kita bisa tampilkan ke tabel dengan menggunakan metode model data tabel dengan menginputkan beberapa ini, yaitu SQL record, SQL field, dan query model. Pada controller juga kita menginputkan database-nya, SQL query-nya, SQL error-nya, debug, SQL query model, SQL record agar bisa kita koneksikan dengan database kita. Lalu kita beralih ke controller.cpp. Kita di sini menginputkan controller.h agar semua metode dan fungsi yang ada pada controller bisa kita gunakan pada halaman controller.cpp ini. Di sini ada metode koneksi database, fungsinya adalah untuk mengkoneksikan data yang ingin kita gunakan, yaitu kita akan men-set database. Di sini ada kita masukkan sesuai database mana nama database yang ingin kita gunakan. Ada kita set host name-nya dengan nama localhost, lalu kita set username-nya dengan nama root, lalu kita set password-nya. Jika kita memiliki password, masukkan password-nya, lalu kita passwordkan set port-nya dengan 3306. Lalu di sini ada fungsinya else-nya. Jika berhasil terkoneksi, maka akan menampilkan debug data berhasil dikoneksikan seperti berikut. Kita coba run lagi, ulang. Nah, maka akan muncul informasi debug database berhasil dikoneksikan. Itu artinya database yang kita gunakan pada localhost ini berhasil sudah dikoneksikan ke project perikanan yang telah saya buat. Lalu selanjutnya di sini selanjutnya kita beralih ke main CPP. Nah, di sini kita inputkan juga debugnya, konteksnya, controller.h-nya agar kita bisa gunakan juga fungsi pada controller.h-nya ini, semua fungsi ini, semua metode-metode ini agar kita bisa gunakan di halaman main CPP ini. Kita inputkan juga model data tabel.h-nya agar semua metode dan fungsi yang ada pada halaman ini bisa kita gunakan pada halaman main CPP ini. Lalu di sini ada fungsi QML konteks ini, kirimkan. Fungsinya adalah untuk metode yang kita gunakan pada metode duplikasi nanti, dan juga metode duplikasi dan metode untuk menyimpan, ubah, dan hapus nanti. Lalu di sini ada metode yang kita gunakan untuk menampilkan data tabel.
Sini ada 3 metode data tabel yang saya gunakan, 3 variabel sesuai dengan 3 tabel yang saya gunakan. Ada variabel TBA bot, TBA hasil nelayan, dan TBA nelayan. Lalu di sini akan disandingkan dengan sesuai dengan yang ada pada database kita. Lalu metode ini akan dipanggil untuk kita menampilkan tabel yang ada pada setiap halaman tag-nya. Ini, maka data-datanya akan ditampilkan. Data-data pada database yang kita gunakan akan ditampilkan pada tabel view ini. Lalu kita beralih ke model data tabel.cpp. Di sini ada mengatur untuk row-nya juga dan value-nya. Lalu di sini perintah SQL-nya, metode ini kita gunakan untuk melakukan perintah SQL-nya. Lalu di sini ada record-nya. Ini ada untuk jika kita menambah inputnya, maka akan bertambah 1 pada data tabel yang kita gunakan. Maka datanya akan bertambah 1 jika kita berhasil menyimpan data. Selanjutnya saya akan membahas mengenai coding-coding pada metode yang sudah saya gunakan pada aplikasi perikanan yang saya buat. Ada halaman controller.cpp. Di sini ada metode simpan TBA bot yang saya gunakan untuk melakukan penyimpanan data yang sudah kita olah pada controller.h. Lalu di sini ada query insert into. Fungsinya ini adalah untuk memasukkan data ke tabel bot pada database kita. Ada 3 kolom yang saya gunakan. Ini kita akan memasukkan data tersebut ke kolom-kolom pada database yang sudah saya buat dengan 3 value, 3 parameter yang dimulai dari parameter yang dimulai dengan 0. Lalu di sini ada percabangan if else yang fungsinya adalah untuk menampilkan debug bahwa jika berhasil menyimpan, maka akan menampilkan debug data berhasil disimpan seperti berikut. Maka akan menampilkan debug data berhasil disimpan. Lalu di sini ada metode ubah TBA bot. Lalu ada variabel ubah dan juga query update. Ini fungsinya adalah untuk mengubah data yang ingin kita ubah berdasarkan ID yang kita masukkan. Lalu di sini kita akan mengubah dari nama bot, nama pemilik, dan dimulai juga dengan parameter yang dimulai dari 0, yang juga memiliki percabangan if else dengan debug data berhasil diubah. Jika tidak, akan menampilkan pesan errornya pada bagian debugnya seperti berikut. Maka akan menampilkan debug data berhasil diubah. Lalu selanjutnya ada metode hapus TBA bot. Sini gunanya. Lalu ada query delete from. Ini fungsinya adalah untuk menghapus data berdasarkan ID yang ada pada tabel bot. Juga ada percabangan if else-nya. Jika berhasil menghapus, maka akan menampilkan debug data berhasil dihapus. Jika tidak, akan menampilkan errornya seperti berikut. Maka akan menampilkan pesan data di bagian debug ini, data berhasil dihapus. Lalu selanjutnya kita beralih ke halaman pegboard. Di halaman atas ini ada properti string isi pesan. Yang ini nanti pesan ini akan kita isi sesuai dengan pesan yang ingin kita masukkan. Lalu di sini ada dialog. Dialog ini adalah fungsinya seperti berikut. Maka
Ini adalah menampilkan dialog yang ada pada coding ini. Ini adalah dialognya. Berfungsi untuk menampilkan dialog seperti yang ada pada informasi data berhasil diubah ini. Dengan size-nya 13 dan warnanya merah, teksnya dengan title-nya informasi seperti di layar. Isi pesan ini akan kita panggil pada bagian on-clicked pada button simpan. Variabel isi pesan ini akan kita tampilkan pada bagian button ubah. Lalu saya akan beralih ke button simpan terlebih dahulu. Di sini ada action dengan percabangan if else, yaitu adalah jika text field txt id ini belum kita masukkan sebuah inputan, lalu kita klik simpan, maka akan menampilkan validasi bahwa ID belum diisi. Ini ada fungsinya untuk menampilkan validasinya. Lalu di sini adalah menampilkan isi pesan yang akan ditampilkan. Lalu jika txt nama botnya yang belum diisi apapun, lalu di sini ada juga duplikasi. Ini adalah untuk melakukan duplikasi, untuk melakukan pengecekan duplikasi apabila terjadi duplikasi saat kita menginputkan data pada tabel bot yang berdasarkan ID yang sudah kita masukkan. Dengan menampilkan isi pesan ID sudah terdaftar seperti berikut, kita coba. Simpan, maka di sini akan menampilkan informasi validasi bahwa isi pesannya yaitu ID sudah terdaftar, dan akan menampilkan txt nama bot yang didapatkan dari tabel dan juga nama pemilik yang sudah didapat, maka akan menampilkan yang sudah didapat. Lalu di sini akan ditampilkan, lalu di sini akan menampilkan informasi bahwa ID sudah terdaftar, dan akan menampilkan di txt nama bot nilai yang ada pada kolom nama yang ada pada kolom database yang kita gunakan, dan juga akan menampilkan nilai dari kolom pemilik ke txt nama pemilik yang ada pada halaman checkbox ini. Lalu kita beralih ke controller.cpp. Lalu di sini ada metode duplikasi yang fungsinya adalah untuk melakukan pengecekan jika terjadi duplikasi data saat kita menginputkan data ke tabel. Ini ada variabel dengan query model dengan bolnya pertama dengan hasilnya false. Lalu ada percabangan if else, yaitu dengan model Rauko jika kurang dari 1 maka hasilnya sama dengan false. Seperti berikut, jika tidak ada ID yang terdaftar pada tabel bot ini maka akan menampilkan npt set yaitu false. Lalu jika lebih dari 1 maka akan menampilkan hasilnya true, yaitu seperti berikut. Jika pada tabel
tabel bot terdapat ID yang ada pada data tabel bot tersebut, maka akan menampilkan datanya dan akan mendapatkan hasil bernilai true, dan akan dilanjutkan proses penjabangannya lagi, yaitu jika yang digunakan adalah tabel bot, maka duplikasi tersebut akan mengubah nilai yang ada pada kolom nama dan nama pemilik ke value ke-1 dan pada value parameter ke-1 dan parameter yang kedua. Karena pada TBL bot kita memiliki tiga kolom yang dimana parameter tersebut dimulai dari angka 0, maka kita akan memulai dari value pada parameter ke-1 dan kedua. Lalu jika duplikasi tersebut terdapat pada tabel hasil nilaian, maka kita akan mendapatkan nilai atau mengambilkan nilai yang ada pada value ke-1, kedua, dan ketiga. Karena pada tabel input data hasil nilaian terdapat 4 kolom yang kita gunakan. Begitu juga pada tabel nilaian. Jika terdapat duplikasi pada tabel nilaian, maka kita akan mengirimkan nilai yang ada pada tabel nilaian itu pada value 1, 2, 3, dan 4, karena pada value input data nilaian terdiri dari 5 kolom yang kita gunakan. Lalu kita return hasilnya. Lalu ini adalah void yang sudah kita refactor. Fungsinya adalah untuk mereturn semua variabel temporary yang kita buat pada halaman controller ini, controller.h, yang fungsinya nanti akan kita gunakan untuk mengambil nilai atau mengambil nilai yang kita perlukan untuk melakukan proses pengecekan validasi terhadap duplikasi data. Lalu kita beralih lagi ke backbone. Lalu di sini ada simpan TBL bot yang fungsinya adalah untuk menyimpan, dan jika berhasil maka kita akan menampilkan isi pesan data berhasil disimpan dan akan menampilkan validasinya. Lalu kita beralih ke ubah. Ubah ini ada actionnya on click, yaitu kita menggunakan metode ubah tabel bot yang jika berhasil akan menampilkan isi pesan data berhasil diubah dan akan memunculkan validasinya yang berisikan nilai isi pesan berikut. Seperti berikut. Nah, data berhasil diubah. Ini adalah validasinya terbuka. Dulu isi pesannya, data berhasil diubah. Lalu kita ke bagian hapus. Hapus ini kita gunakan pada ini ada actionnya juga sama. Yang kita gunakan itu kita menggunakan metode hapus TBL bot yang kita buat pada controller.cpp yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, ini kita akan panggil semua proses yang ada di sini pada button hapus, dan juga pada metode ubah TBL bot ini juga kita dapatkan dari controller.cpp metode ubah TBL hasil nilaian yang sudah saya jelaskan tadi.
lalu isi pesannya, dan akan ditampilkan dengan MSG validasinya. Lalu selanjutnya yaitu TBL cancel. Di sini adalah jika kita tidak melakukan apa-apa dan ingin keluar dari halaman Blackboard, kita tinggal mengklik button cancel dan menu samping akan terbuka dan akan meload halaman back home. Seperti saya contohkan lagi. Nah, maka menu samping akan terbuka, menu samping open, dan akan meload halaman back home. Lalu pada table view-nya, di sini ada table view. Fungsinya adalah untuk menampilkan tabel yang ada pada di bawah ini. Kita akan memanggil tabel yang mana yang ingin tabel mana yang ingin kita tampilkan pada tabel yang ada pada back home ini. Ini saya menggunakan warna hitam untuk bagian teksnya. Lalu kita sesuaikan juga pada repeaternya, kolomnya sesuai dengan tabel mana yang ingin kita gunakan atau tampilkan pada saat melakukan meload teks pada Blackboard. Ini fungsinya adalah untuk mengatur warna pada tabel seperti ini. Ini adalah untuk scroll. Jika di sini saya tidak jika ini melebihi dari batas application window-nya, maka akan ada scrollnya. Karena saya tidak melebihi dari data saya tidak melebihi dari window application-nya, maka tidak muncul. Lalu selanjutnya saya beralih pada pack hasil nelayan. Saya akan membahas mengenai simpan, ubah, hapus yang ada pada inputan hasil nelayan. Sama seperti sebelumnya, di sini ada dialog yang gunanya berfungsi untuk menampilkan informasi atau dialog yang akan muncul jika kita berhasil melakukan penginputan atau pengubahan atau penghapusan untuk pada data inputan hasil nelayan. Lalu kita beralih langsung saja ke button simpannya. Sama seperti sebelumnya, di sini ada on click. Actionnya itu dengan menggunakan percabangan if else, yaitu sama juga seperti sebelumnya. Jika txt id-nya belum kita isi, maka akan menampilkan informasi data bahwa id belum diisi. Berikut. Lalu juga pada txt boldnya, text fill boldnya, jika belum diisi maka akan menampilkan dialog tadi yang ada pada di atas ini dengan string isi pesannya, yaitu ini. Dengan isi pesannya ID bot belum diisi. Begitu juga pada jenis ikan dan banyak ikan, akan menampilkan isi pesannya dan juga akan menampilkan dialognya. Dan juga di sini ada duplikasi, sama seperti sebelumnya juga. Ini ada fungsinya untuk mengecek apakah kita melakukan duplikasi data ketika memasukkan inputan pada tabel hasil nelayan. Maka jika kita terjadi duplikasi data saat melakukan penginputan simpan, maka kita akan memunculkan dialog ini bahwa ID sudah terdaftar isi pesannya,
dan kita akan menampilkan nilai yang kita dapatkan dengan menggunakan metode getBold, getJenis, dan getBanyak yang akan ditampilkan pada TXtField, TXtBold, TXtJenis, dan TXtBanyak seperti berikut ini. Nah, yang kita dapatkan get ini ada fungsinya untuk menampilkan data yang ada pada tabel dan dipindahkan ke dan akan ditampilkan ke TXtField-nya seperti berikut. ID-nya 201, ID-botnya 101, jenis ikannya laut, banyak ikannya 49. Ini juga didapatkan get ini adalah bisa kita dapatkan dari ini, sudah saya sebutkan tadi. Metode yang kita buat di control.h dan juga pada control.cpp dengan mereturn temporary variabelnya. Nah, yang sudah saya jelaskan tadi, jika tabel yang terdapat duplikasi itu merupakan tabel hasil nilaian, maka kita akan mendapatkan nilai yang ada pada value ke-1 yaitu ID-bot, yang kedua value yang kedua yaitu jenis ikan, dan value yang ketiga yaitu banyak ikan. Karena ID-bot merupakan parameter, karena parameter kita itu dimulai dari 0, jadi kita akan karena kita menampilkan dari ID-bot, maka kita menggunakan menggunakan parameter dari 1 dengan menggunakan temporary botnya, variabel temporary-nya, temporary bot, jenis, dan banyak. Lalu kita beralih lagi ke pek hasil nilaian. Lalu jika kita berhasil menyimpan hasil nilaian, penginputan data hasil nilaian, maka akan menampilkan isi pesan data berhasil disimpan dan akan menampilkan dialog yang berdasarkan isi pesan yang sudah kita buat ini. Ini juga kita dapatkan dari control.cpp yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu metode simpan tbl. Lalu di sini ada ubah hasil nilaian juga dengan query-nya seperti berikut. Ini akan mengubah berdasarkan ID yang kita inputkan. Lalu juga ada metode hapus hasil nilaian dengan query-nya delete from hasil nilaian. Ini akan menghapus sesuai dengan ID yang kita inputkan juga, yang dimulai dari parameter 0, dan kita akan mendapatkan informasi bahwa jika data ini berhasil dihapus, maka kita akan mendapatkan data berhasil dihapus. Lalu untuk button ubahnya, pada on click-nya kita menggunakan action ubah metode ubah tbl hasil nilaian pada text ID, bold, jenis, dan banyak, yang akan menampilkan isi pesan data berhasil diubah, dan ini fungsinya untuk menampilkan dialognya. Fungsi dari ini adalah untuk memanggil pemrosesan yang ada pada metode ubah hasil nilaian yang sudah kita buat pada controller.cpp. Ini akan dipanggil di sini dan diproses juga. Lalu kita beralih ke hapus. Pada hapus ini kita akan memanggil metode yang ada pada controller.cpp, yaitu hapus tbl hasil nilaian, dan juga akan menampilkan data berhasil dihapus. Data berhasil dihapus dan akan menampilkan validasinya, yaitu dialognya.
Lalu sama seperti sebelumnya juga, ini untuk cancel, button cancel. Jika kita mengklik cancel, maka menu samping akan terbuka dan juga akan meload halaman background. Lalu di sini ada table view, fungsinya adalah untuk menampilkan data yang ada pada tabel database kita. Ini kita sesuaikan, ini modelnya kita sesuaikan dengan tabel yang ingin kita tampilkan datanya. Di sini saya menggunakan tabel hasil nelayan. Lalu kita sesuaikan juga pada teksnya. Untuk kolomnya kita sesuaikan untuk menentukan jumlah kolom yang diperlukan sesuai dengan tabel database kita, yaitu tabel hasil nelayan. Lalu selanjutnya saya beralih ke halaman input data nelayan. Kita beralih ke packnelayan.qml. Sama seperti sebelumnya, sini ada properti stringnya yang akan kita isi pesannya nanti sesuai dengan pesan yang ingin kita tampilkan. Di sini ada dialog sama seperti sebelumnya untuk menampilkan informasi bahwa kita telah berhasil melakukan penyimpanan, ubah, hapus, atau terjadi duplikasi yang ada pada saat memasukkan data. Lalu kita langsung saja beralih ke simpannya. Sama seperti sebelumnya juga pada button simpan. Di sini ada percabangan if else. Jika txt id belum diisi, maka akan menampilkan pesan id belum diisi, menampilkan validasi akan menampilkan validasinya, yaitu berupa dialog, dan juga jika ID-nya belum terisi, maka akan menampilkan pesan tersebut. Lalu jika nama pelayannya belum diisi, maka akan menampilkan pesan nama pelayan belum diisi. Begitu seterusnya sampai jika nomor HP nelayan belum diisi, maka akan menampilkan isi pesannya dalam dialog. Lalu di sini ada untuk jika terjadi duplikasi saat kita memasukkan data yang sama pada tabel data nelayan, maka akan menampilkan isi pesan ID sudah terdaftar. Lalu kita klik simpan, maka ini akan menampilkan dialog berupa ID sudah dengan informasi bahwa ID sudah terdaftar, dan akan menampilkan di sini akan menampilkan nilai yang ada pada data tabel, yaitu ID botnya 4, nama nelayannya Ari dan alamatnya, dan juga nomor telepon. Ini bisa kita dapatkan dengan get ID bot, get nama, get alamat, get nomor HP. Ini adalah fungsinya untuk menampilkan seperti berikut ini yang sudah saya sebutkan tadi. Ini jika ID bot, lalu pada metode duplikasinya juga, jika terjadi duplikasi pada tabel nelayan, maka kita akan mengambil nilai dan mengirimkannya ke bentuk tipe data string, mengambil nilai dari value parameter ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4. Karena parameter di sini karena kolom yang ada pada tabel data nelayan di sini terdiri atas 5 kolom, dan parameter dimulai dari 0 karena kita akan hanya menampilkan data dari tabel ID bot sampai ke nomor nelayan, maka value yang kita gunakan yaitu value dari 1, 2, 3, dan 4 dengan menggunakan variabel temporary ID bot, nama, alamat, dan nomor HP.
Lalu beralih ke fact nelayan lagi. Lalu jika berhasil menyimpan, nah pada proses yang terjadi pada kontrol, jika proses pada kontrol ini berhasil, simpan TBA nelayan ini, maka akan dipanggil di sini. Jika pada metode simpan TBA nelayan ini berhasil, maka akan menampilkan isi pesan data berhasil disimpan. Nah, akan menampilkan informasi dialog bahwa data berhasil disimpan. Lalu kita menuju ke ubah. Di sini pada ubah sama seperti sebelumnya juga, akan memanggil proses pada metode ubah TBA nelayan yang ada pada kontrol .cpp. Jika berhasil metode ubah TBA nelayan ini, maka akan menampilkan pesan data berhasil diubah. Dan ini akan menampilkan dialognya yang berisi isi pesan ini. Selanjutnya kita ke button hapus. Sama juga, jika pada metode hapus TBA nelayan ini berhasil, jika berhasil prosesnya, maka kita akan menampilkan validasi dengan isi pesan data berhasil dihapus. Lalu pada button cancel, jika di sini actionnya yaitu jika button cancel kita klik, maka menu samping akan terbuka dan juga akan meload halaman page home. Lalu ada juga di sini sama juga tabel view-nya. Kita sesuaikan lagi. Ini adalah fungsinya untuk menampilkan data yang ada pada tabel nelayan. Menampilkan kolom yang ada pada tabel nelayan. Ini juga untuk banyaknya kolom yang ada pada tabel nelayan. Sini untuk mengubah warna yang ada pada tabelnya seperti ini. Lalu di sini ada scroll, yaitu jika tabel view ini Anda melebihi dari application window, maka akan bisa di scroll. Sekian demo aplikasi perikanan dari saya, semoga bermanfaat. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.